Sip lah, udah 19.35 nih. Oke, kalau begitu selamat malam teman-teman. Kita kembali lagi di sharing session Mata Badai by FA KMHDI Jawa Barat. Di episode ketiga kali ini kita akan bahas tentang data kreasi. Teman-teman kan masih bingung kan data kreasi itu apa dan gimana nanti tentang data kreasi itu, atau pokoknya nggak tahu lah. Kita langsung kasih waktu buat materi kita ini. Saat ini beliau sedang mengambil studi S2 di UPI Bandung, S2 Manajemen. S1-nya juga dulu di UPI. S1-nya dulu di mana, Pak? Jurusannya? Dupi. Pendidikan ekonomi. Oh, ekonomi. Oke, langsung saja kita kasih kesempatan untuk Jena Ari Kumang. Silakan, Pak. Ini admitin dulu nih, gue jadi host juga. Ya, halo, selamat malam swastiastu teman-teman. Makasih Odot udah jadi moderator. Mungkin cerita dulu kali ya, untuk yang belum tahu nih, apa nih Mata Badai gitu. Mata Badai itu forum yang diadakan mendadak kayaknya ya, khususnya webinar ya, diadakan mendadak karena kayak logikanya kalau misalnya om-om udah lama ketemu tuh kalau mau ngajak futsal tuh udah nggak bisa lagi ngomong futsal, tapi yuk cari keringet yuk, nah baru tau lah itu mau futsal gitu, kayak gitulah. Jadi kita tuh sebenarnya ingin temu kangen tapi bingung apa forumnya gitu ya, forumnya webinar. Padahal sebenarnya kangen-kangenan gitu. Tapi ingin kangen-kangenan yang apa ya, yang dibawa pulang gitu. Ada sesuatu info apa yang bisa dibawa pulang gitu. Nah, Mata Badai yang khusus untuk webinar ini hari ini episode ketiga gitu. Episode sebelumnya itu ngebahas tentang yang pertama tuh bisnisnya Ferry ya. Pak Ferry tuh bisnisnya jualan MacBook. Jadi kalau teman-teman yang mau beli tuh bisa ke dia gitu. Nah, Ferry kalau denger di placementnya gue udah simpen. Itu satu. Yang kedua tuh webinar episode 2 tuh Gusti ngomongin soal dasar-dasar investasi, spesifiknya adalah saham, karena Pak Gusti ngikut berinvestasi saham, bukan main saham ya, katanya tuh jangan nyebut main saham tapi investasi saham. Cakep. Nah terus akhirnya bulan ketiga ini tiap bulan ya, tiap bulan sebulan sekali, terus di hari Minggu ketiga akan ada webinarnya. Terus bulan kemarin tuh akhirnya gue bulan ini, terus apa ya materinya gitu. Akhirnya tuh awalnya dia bisnis dia gitu, terus Gusti Raka ngomongin soal investasi saham yang dia geluti juga tiap hari. Terus gue apa ya, gue bingung gitu. Terus akhirnya gue nonton YouTube. Kalau teman-teman tahu YouTuber, bukan YouTuber sih, dia lebih ke penulis cuman buat akun YouTube, namanya tuh Martin Suryaja. Nah gue tuh uh, nonton videonya dia gitu, dan akhirnya ya kenapa nggak ini aja ya gitu. Kalau ngitung-ngitung juga baca perkembangan terkini, karena ini tuh wacana tentang data kreasi itu wacana tentang sesuatu yang imajiner, karena kepastian dari masa depan itu kan ketidakpastian kan. Nah, sesuatu imajiner, jadi menghayal di masa depan tuh kalau misalnya rentetan dari teknologi kita yang sekarang terjadi itu rencananya seperti apa, maka akan terjadi seperti apa. Nah, kita ngomongin soal data kreasi. Nah, apa itu data kreasi nanti dijelasin sekarang. Gue share ini ya, share screen. Share screen.
Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini judulnya sesuai dengan yang di poster itu kan, posternya ngomongin soal Nobita yang kesel nih, kok pemerintah ini korupsi mulu sih, kenapa sih gitu? Kenapa Mensos itu ya lah 10.000 doang gitu, tapi ternyata jadi 17 miliar gitu. Ini tuh uang yang harusnya dikasih ke masyarakat, tapi kenapa bisa sih dikorupsi gitu. Jadi si Nobita itu kesel ke suatu robot yang katanya datang dari abad 21 kan. Doraemon tuh datang dari abad 21, tapi sekarang udah masuk abad 21 kan. Doraemon aja nggak tahu nih datakrasi apa. Makanya dia bilang, di abad awal 21 sih kayaknya belum ada yang kayak gitu Doraemon, Nobita gitu. Jadi dia sendiri bingung. Jadi sebenarnya ngomongin datakrasi itu ngomongin tentang kayaknya hal yang agak jauh. Tapi perkembangan teknologi itu kayaknya langkahnya luas dan cepat. Jadi kita sendiri jangan-jangan di beberapa tahun ke depan sudah mulai melihat ciri-ciri datakrasi itu seperti apa. Nah, jadi ini hayalan tentang wacana datakrasi ya. Nah, ini gue ingin berangkat dari kasus, kalau teman-teman tahu kasusnya Cambridge Analytica, jadi itu salah satu digital consultant yang di-hire sama tim sesnya Donald Trump tahun 2014 di-hire-nya. Terus si Cambridge Analytica ini dikabarkan bahkan terbukti karena si mantan karyawannya namanya Christopher Wylie, ini orang yang ada di depan ini namanya Christopher Wylie. Dia tuh membocorkan jadi whistleblower bahwa perusahaannya waktu itu Cambridge Analytica itu membobol data pribadi pengguna Facebook lebih dari 50 juta. Nah, apa sih data yang dibobol? Sebenarnya data yang dibobol itu adalah semua hal yang berkaitan dengan profil, bahkan masuk ke DM juga. Nah, gimana caranya dia ngebobol data dan untuk apa? Jadi, untuk apanya adalah si Cambridge Analytica ini di-hire oleh tim sesnya Donald Trump untuk mengetahui pola dan kebiasaan user Facebook dalam menanggapi sebuah isu. Jadi kan ngomongin soal Pilpres itu kan pasti ngomongin soal isu. Nah, jadi si Cambridge Analytica ini membuat satu kuis, kan di Facebook banyak kuis tuh. Nah, kuis-kuis ini tuh kedoknya aja kuis untuk fun gitu, tapi disuruh ngisi informasi, disuruh nge-like apa segala macam, dan pada akhirnya jejaring misalnya aku nih, dan misalnya gue tuh ikutan kuis itu. Nah, nanti ketika gue ikutan kuis itu, entah ada data apa gitu yang masuk ke profil, terus saya ini tuh mengetahui semua teman gue misalnya. Nanti tuh misalnya gue tuh punya teman 500. Nah, ini tuh si Cambridge Analytica tuh mengetahui profil 500 plus gue. Terus apa yang 500 orang ini likes, apa yang 500 orang ini komen terhadap isu apa, nge-like foto tentang apa, dan segala macam, share tentang berita apa. Jadi profil si pengguna itu betul-betul diketahui dan dipetakan sesuai isu, sehingga si tim sesnya Donald Trump itu gampang untuk ngelempar isu, gampang untuk mainin isu, sehingga akan Donald Trump kan haluannya kanan ya, konservatif ya, dia kan partai Republikan, jadi ngomongin soal isu rasial pasti ada yang menarik nih di Pilpres 2016-nya USA Amerika. Si Donald Trump itu tim sesnya itu sampai bisa mainin isu tentang seberapa banyak orang kulit hitam dan putih yang masuk sekolah negeri atau swasta. Jadi di Amerika itu masuk sekolah swasta itu adalah sebuah kebanggaan. Kenapa ya? Karena kalau lu masuk swasta berarti lu punya uang. Kalau di sini kan orang masuk swasta karena kesannya buangan gitu ya. Orang-orang berlomba untuk masuk negeri, tapi kalau di sana tuh pengen masuk swasta. Dan sekolah yang negeri adalah sekolah yang dapat
subsidi, oh berarti menggambarkan bahwa kondisi ekonomi lu nggak bagus gitu. Nah, si Donald Trump ini, si tim ses Donald Trump ini bisa memetakan dan dapat hasilnya bahwa terjadi penurunan jumlah orang kulit putih yang sekolah di sekolah swasta gitu. Jadi orang-orang kulit hitam itu secara ekonomi naik. Nah, isu ini tuh yang bisa dimainkan sama Donald Trump. Makanya dia ngomongin soal Make America Great Again, mengembalikan banyak sekali pabrik-pabrik yang di luar Amerika masuk Amerika gitu. Nah, isu-isu itu yang dimainkan. Permasalahannya adalah penggunaan data ini tidak dilakukan dengan cara yang etis gitu. Kalau lo mau buat survei, lo harus ngasih tahu ke responden bahwa lo sedang membuat survei. Masalahnya si Cambridge Analytica ini nggak ngasih tahu ke orang, dia pakai dokuis gitu. Sama kalau kita lagi skripsi atau tesis gitu, kita kan nyebarin kuesioner di bagian awal kuesioner kita tuh kita harus kasih tahu bahwa siapa diri kita, untuk tujuan apa, data ini apakah aman atau tidak, nah seperti itu dari konteks etisnya. Si Cambridge Analytica ini membuat satu data dan mengambil data banyak profil dan tidak melakukannya dengan cara yang etis gitu. Jadi kalau teman-teman pengen lebih lanjut ngomongin soal ini, bisa dicek di New York Times atau The Guardian karena dua media berita ini yang pertama kali membuka kadok itu. Jadi The Guardian itu media dari Inggris, Britania Raya, kalau New York Times dari Amerika. Nah, maksudnya tuh gue awali ngomongin soal datakrasi bahwa ngomongin soal datakrasi berarti semua orang itu datanya adalah sangat penting. Jadi data is the currency gitu. Data adalah sebuah mata uang baru gitu. Itu ingin mengawali gue tentang datakrasi. Oke, mana next ini? Nah, ngomongin datakrasi, gue sih pengen bilang pertama, gue kan di awal tadi ngomong bahwa diskusi ini seperti diskusi yang imajiner. Kenapa? Karena membayangkan sesuatu yang mungkin bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Gitu. Tapi diskusi kayak gini tuh baik karena semua hal yang ada sekarang itu kayaknya diawali dari sesuatu yang imajiner. Itu tuh yang dikirim namanya Marshall McLuhan. Yang kanan kan Steve Jobs ya, kayaknya udah tahu sebelum dia jadi botak gitu. Marshall McLuhan tuh dia seorang ahli komunikasi dari Kanada. Dia tuh bilang bahwa di masa depan itu dunia layaknya sebuah desa kecil, global village. Lalu akan ada satu hal yang menghubungkan semuanya gitu. Makanya konektivitas itu akan menggabungkan seluruh dunia dan layaknya seperti sebuah desa kecil kata dia. Tapi dia nggak tahu di masa depan itu akan ada apa. Sesuatu yang mengkoneksikan ini dia nggak tahu apaan. Dia prediksi itu di tahun 1960. Nah begitu juga Steve Jobs. Dia tuh mimpi tentang membuat sebuah perangkat namanya Macintosh itu kan karena dia punya mimpi nanti di masa depan kayaknya tiap rumah itu akan terkoneksi deh antara satu dengan lain gitu. Tapi dia juga mungkin belum terlalu tahu apa sih sebenarnya yang menjadi inti dari konektivitas itu. Akhirnya yang gue simpulin bahwa Marshall McLuhan dan Steve Jobs itu sedang memprediksi apa yang disebut dengan internet. Apa yang kita konsumsi sekarang, apa yang kita lakukan sekarang, Macintosh mungkin cikal bakal dari laptop, Marshall McLuhan tadi ngomongin soal internet, jadi kita sekarang terkoneksi itu atas ide menghayal atau wacana hayalan dari dua orang ini. Walaupun banyak hal juga yang diwacanakan orang-orang lain, tapi gue ambil contoh dua orang ini. Maksudnya tuh ya kadang tuh bahasa diciptakan duluan terus teknologi mengejarnya gitu. Kita ngomongin soal datakrasi itu kan mirip sama demokrasi. Tapi nanti di masa depan demokrasi yang mengedepankan pendapat manusia lama-lama terbantahkan oleh data dan akhirnya data menciptakan sebuah tata pemerintahan baru. Gitu.
Nah ini gue terinspirasi dari Martin Surajaya. Ini lebih konkretnya sih, dia tuh bilang bahwa nanti datakrasi di masa depan selayaknya corona itu game changernya. Jadi corona ini benar-benar menentukan, andai corona ini menentukan, corona adalah game changer. Sehingga masa depan tidak lagi terlalu birokratis, tidak lagi terlalu teknis, biarkan algoritma dan AI yang menentukan pemerintahan gitu. Teman-teman bisa nonton sih di Martin Surajaya. Nah ini quote dari gue sih, politik itu aneh. Bayangkan orang-orang dari akar rumput sampai elit itu ikut-ikutan untuk jadi pemenang, yang tugasnya hanya untuk mengelola sesuatu yang merepotkan. Jadi ngapain ya orang-orang tuh berkampanye, terus bangun pagi, datang ke satu tempat, terus di sana tuh ketemu masyarakat di bawah tenda, panas-panasan, kampanye, ikut dangdutan, tapi untuk jadi posisi yang mengerjakan sesuatu yang repot gitu. Karena di ngomongin soal politik, ilmu politik tuh di zaman pertengahan, terutama di Prancis tuh, uh, jadi ilmu yang paling sulit, karena ngomongin politik tuh ngomongin welfare. Jadi gimana caranya mendistribusikan kemakmuran, itu tuh ilmu paling sulit, bahkan lebih favorit dari ilmu fisika gitu. Itu gimana cara mendistribusikan politik, dan kok mau ya orang jadi politisi gitu. Itu kan repot gitu. Nah, gue tuh bagi ngomongin soal data krasi, kita udah mulai masuk. Ada 3 hal yang ingin gue tekankan, yaitu ngomongin soal demokrasi, ngomongin soal manusia, dan ngomongin soal AI algoritma sebagai alternatif, yaitu datakrasi. Nah, kita awali dulu dari segini, dari demokrasi. Demokrasi itu, kita udah tahu lah ngomongin soal demokrasi, tapi pada dasarnya demokrasi itu adalah politik berbasis hak. Karena manusia punya privilege untuk memberikan pendapatnya gitu. Nah, bagaimana caranya kita hidup di dalam irisan hak-hak tersebut. Hak kita nggak boleh melanggar hak orang lain. Jadi kita hidup dalam irisan tersebut. Jadi demokrasi itu adalah, pada dasarnya adalah right-based politik, atau politik berbasis hak. Jadi manusia bisa ngomong, berpendapat, bisa menentukan dirinya sendiri gitu. Itu adalah esensi dari demokrasi. Nah, mekanismenya adalah dalam tata demokrasi yang sekarang kita lalui sekarang, yang kita jalani sekarang adalah mekanisme demokrasi memberikan hak suara. Untuk siapa? Untuk yang mewakili kita gitu. Makanya disalurkan ke lembaga-lembaga yang mewakili suara rakyat. Kalau kita itu sekarang itu disebutnya demokrasi tidak langsung ya. Jadi demokrasi tidak langsung adalah kita memberikan hak suara kepada orang yang pada nantinya akan menentukan sesuatu. Misalnya kita ngevote calon anggota DPR, maka kita berikan hak agar dia bisa mengelola sesuatu. Kalau DPR ngomongin soal membuat undang-undang, maka dia diberi amanat oleh kita untuk membuat undang-undang. Atau ada yang disebut dengan demokrasi langsung. Demokrasi langsung itu kita musyawarah mufakat, jadi berperan langsung ke dalam sistem itu sendiri. Tapi sulit lah, karena jangkauannya harus luas. Jangkauannya harus sempit, sedangkan Indonesia itu terlalu luas, jadi sulit untuk membuat demokrasi langsung. Akhirnya kita menggunakan demokrasi tidak langsung. Nah, mekanisme yang tadi itu masalahnya ini, kita ngomongin demokrasi tidak langsung. Orang-orang yang mewakilkan suara kita tuh kadang punya kepentingannya sendiri. Sehingga ada gap antara si wakil rakyat itu dan si rakyatnya sendiri. Jadi si rakyatnya di dalam janji-janji politiknya si calon anggota DPR-nya tuh ngomong A, B, Z, dan segala macam. Terus oke, deal nih, udah deal sama rakyat bakal ngevote, tapi pada perkembangannya ternyata anggota DPR-nya tidak memenuhi janji-janji itu. Berarti ada gap kepentingan di situ. Itu masalah demokrasi. Jadi presentasi gitu disebutnya, si anggota DPR ini kan disebutnya presentasi, tidak bisa mewakili sepenuhnya dari representasi gitu. Nah, itu kan masalahnya demokrasi.
Nah, ini di dalam demokrasi itu ada yang asumsi, asumsi di dalam demokrasi. Asumsi-asumsi di dalam demokrasi itu eh, yang pertama adalah asumsi mengetahui diri sendiri. Bahwa manusia itu adalah orang yang lebih tahu tentang diri kita sendiri. Nggak ada satupun orang yang lebih tahu tentang apa yang kita ingin, tentang apa suatu keputusan yang kita ingin lihat, ingin dapat, kecuali kita sendiri. Gitu, asumsi mengetahui diri sendiri. Nah, terus kalau misalnya demokrasi langsung, itu adalah asumsi pemerintahan diri bahwa kita bisa menentukan atau mengatur diri kita sendiri. Ini hanya terjadi di skup-skup yang kecil ya, karena sulit untuk menggunakan demokrasi langsung di skup yang lebih besar seperti Indonesia. Kalau di zaman Yunani kuno tuh eh, apa yang namanya polis disebutnya, di polis tuh mirip-mirip sama level-level lurah, kecamatan gitu, skup yang lebih kecil lah gitu. Dan semua orang tuh bisa bersuara gitu, tidak perlu lagi suaranya diwakilkan gitu. Nah, makanya kita selalu dekat dengan bahasa-bahasa uh, musyawarah mufakat. Nah, itu tuh biasanya demokrasi langsung. Nah, kalau yang kayak kita ini disebutnya demokrasi perwakilan, yaitu kita mendelegasikan suara kita kepada orang lain. Makanya disebutnya asumsi delegasi kewenangan. Jadi kita harus lihat dulu bahwa yang pertama, manusia itu asumsi bahwa manusia itu mengetahui dirinya sendiri, asumsi bahwa manusia bisa menentukan atau mengatur sendiri, dan manusia bisa mendelegasikan kewenangannya pada orang lain. Nah, ini asumsi di dalam demokrasi. Nah, permasalahannya, pertanyaannya adalah, apa betul eh, tidak ada orang lain lagi yang lebih tahu tentang diri kita sendiri selain kita gitu. Di dalam perkembangannya sekarang, di zaman sekarang tuh kayaknya eh, semua hal yang kita lakukan gerak-geriknya kepantau sama algoritma. Misalnya contohnya kayak tuh di kanan bawah tuh kita lagi didengerin sama Google sebenarnya. Kita lagi ngomong kayak gini tuh. Makanya tuh eh, apa betul gak ada yang lebih kenal, lebih tahu dari diri kita sendiri, terus Google-nya bilang, "Punten, saya tahu." Gitu. Kita kan sering tuh misalnya scrolling di Google tentang iklan apa gitu, taunya tentang produk apa, taunya iklannya itu muncul di story kita di Instagram. Itu adalah satu bentuk bahwa sebenarnya data kita tidak sepenuhnya, atau kita tidak sepenuhnya sendirian, tapi ada yang memantau gitu. Nah, ini aku kasih contoh bahwa kita itu ternyata tidak kita diri sendiri yang tidak bukan kita sendiri yang mengetahui diri kita sendiri, tapi ada hal lain, yaitu algoritma dan artificial intelligence. Ini contohnya misalnya ada orang namanya si Boy namanya. Dia tuh menggunakan beberapa um, aplikasi gitu. Misalnya dia tuh di Instagram suka ask desain logo, di YouTube dad jokes, dan macam-macam lah. Nah, nanti semua itu dikumpulkan oleh algoritma itu, terus membentuk satu profil baru gitu. Jadi profil kita yang sesungguhnya, karena ketika kita misalnya ditanya, kamu suka makan nasi goreng ya? Dia suka banget, tapi di recent history-nya GoFood kamu sukanya makan pizza. Nah, kita tuh nggak bisa faktanya bahwa kita sering membeli pizza gitu. Jadi kalau kita ngomong suka makan nasi goreng, fakta itu nggak bisa dibantah kalau ternyata kita lebih suka pizza, karena lihat recent order dari GoFood itu kita lebih sering beli pizza gitu. Nah, data-data itu tuh terkumpul dan membentuk satu profil baru. Kalau di si Martin Siroja disebutnya profil komposit gitu. Jadi kayak ada satu profil si Boy 2.0 gitu. Nah, itu tuh data yang bisa diolah untuk menentukan sesuatu. Biasanya ini terjadi di marketing ya, di marketing gitu, membentuk satu behavior baru gitu. Nah, ini jadi muncul profil si Boy 2.0 yang baru, dan tidak bisa dielakkan karena itu adalah jejak digital dia. Nah, ketika asumsi bahwa
tadi kan diasumsi di awal kan bahwa hanya kita yang tahu bahwa tentang diri kita sendiri. Nah, ketika kita dihadapkan dengan algoritma dan mesin pendeteksi kata misalnya, maka asumsi di dalam demokrasi itu jadi hilang, asumsi tentang mengetahui diri sendiri itu hilang. Kalau misalnya asumsi tentang mengetahui diri sendiri itu hilang, maka kita asumsi untuk memerintah atau mengatakan diri sendiri itu hilang. Kenapa? Karena kita itu ternyata tidak tahu-tahu banget tentang diri kita sendiri. Nah, kalau kita nggak tahu-tahu banget untuk mengetahui diri sendiri, apalagi ketika kita mendelegasikan apa yang ingin kita lihat di masa depan atau di masa kini, karena kita sendiri nggak tahu-tahu banget tentang diri sendiri. Ada suatu artificial intelligence yang lebih tahu tentang kita. Jadi asumsi di dalam demokrasi yang tadi dijelaskan di awal itu menjadi hilang. Nah, apa solusinya? Nah, ini solusinya adalah datacracy. Jadi kita masuk ke datacracy. Jadi kalau bisa dilihat, datacracy itu ya sistem politik yang didasarkan atas perhitungan yang dilakukan oleh kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan ini mengambil data-data dari big data. Jadi data semua orang dikumpulkan lalu menciptakan sebuah kebijakan misalnya. Nah, ini tata kelola pemerintahan yang bekerja sendiri tanpa dikelola siapapun, tanpa individu ataupun kelompok bergerak dengan kecerdasan buatan. Jadi kalau kita membayangkan pemerintah itu adalah isinya adalah orang-orang politik, dan orang-orang politisi itu punya kepentingannya masing-masing. So ketika nanti di masa depan muncul tata kelola pemerintahan datacracy, hal tersebut bisa jadi hilang. Semua berbasis data tanpa ada kepentingan sektoral pribadi masing-masing. Nah, ini contohnya misalnya ketika semua informasi ini sumber data, ada beberapa aplikasi. Contohnya ya, misalnya aplikasi-aplikasi ini tuh mengumpulkan semua informasi 270 juta penduduk Indonesia, maka akan menghasilkan satu data, big data, terus diformulasikan dengan sebuah brief. Misalnya tuh briefnya itu panduan umum, misalnya Undang-Undang Dasar, itu UUD ya, sorry bukan UU, Undang-Undang Dasar 1945. Terus ada undang-undang yang ngomongin soal kesejahteraan bumi, air, dan udara sepenuhnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, misalnya itu dijadiin brief panduan untuk membentuk formulasi sebuah kebijakan di-combine dengan data tadi, maka kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan yang paling memungkinkan untuk diterapkan. Misalnya, nah ini tuh adalah skema angan-angan bagaimana datacracy di masa depan itu bekerja ya. Jadi yang pertama dia mengumpulkan data, terus ada brief yang datang, panduan undang-undang, lalu dibuat formulasi di otak-atik ini menghasilkan kebijakan. Sehingga nanti kebijakan itu adalah hasil dari data yang konkret. Karena sebagai contoh aja sekarang, kita ngomongin soal kemarin deh bagi-bagi sembako ya, itu kan pasti RT RW itu kalau nggak salah datang dulu ke rumah masing-masing, terus lihat kondisinya apakah layak atau tidak dikasih. Permasalahannya kalau RT RW-nya kong-kalingkong kan juga nggak bisa real gitu datanya gitu. Nah, nanti di masa yang akan datang, data-data ini tuh data-data yang konkret yang tidak bisa dibantah. Jadi seseorang itu misalnya ada ukuran boleh menerima bantuan kalau gajinya di bawah segini, nanti slip gajinya tuh udah ada di based on data gitu segala macam. Nah, nanti kalau tadi kita ngomongin soal datacracy itu right-based politics, maka datacracy itu truth-based politics, atau politik berbasis kebenaran, berbasis fakta. Jadi, kalau demokrasi tadi, aku lebih tahu tentang diriku sendiri, kepentingan diri sendiri, maka di zaman datacracy, AI yang lebih tahu tentang kepentingan diri sendiri. Terus, demokrasi itu butuh perwakilan, di datacracy tidak lagi butuh perwakilan, dan di demokrasi ada kepentingan masing-masing, terutama politisi, maka di datacracy AI tidak punya kepentingan. AI hanya di-brief untuk mengelola data dan menciptakan sebuah solusi yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan. Nah,
pada akhirnya ketika periode di mana demokrasi itu digunakan, maka asumsi tentang kebenaran semua itu terjadi, bahwa semua orang itu datanya terkumpul dan itu menciptakan satu data dan menciptakan sebuah kebenaran, truth based politics. Yang kedua, pemerintahan tanpa pemerintahan. Jadi nanti formulasi kebijakan yang diciptakan tuh ya tanpa ada kepentingan, berbasis kebenaran yang didapat dari semua orang. Yang ketiga adalah ya kita terbebas dari politik dan birokrasi yang rumit gitu. Jadi nggak harus pusing-pusing lagi pengadaan kardus kotak suara yang kalau kehujanan jadi penyok, bolong, itu udah nggak usah dipikirin lah. Terus dangdut itu, aku bukannya kontra dangdut, tapi kadang-kadang jadi nggak sesuai aja gitu. Ini mau konser atau mau kampanye gitu. Itu kan rumit ya birokrasinya, belum ada suap menyuap di dalam segala macam. Jadi ini pada akhirnya ada 3 hal. Nah, tapi kan harus ada syaratnya nih dalam hal tersebut. Di dalam menjalankan data klasik itu harus ada ketentuannya. Yang pertama, semua orang itu menggunakan gaya dan internet dengan intens. Jadi dari bangun pagi sampai tidur, itu semua kegiatan kita harus terhubung ke internet. Agar informasi untuk membentuk satu profil kita yang baru itu terbentuk gitu. Itu satu. Yang kedua adalah ya harus membubarkan partai politik, birokrasi dan revisi konstitusi. Nah, ini yang paling sulit karena manusia tuh di-brief sama alam gitu, sama mother nature gitu, bahwa manusia itu kan sebetulnya zon politikon, makhluk binatang yang berpolitik. Jadi dari sejarahnya manusia itu memang ingin menguasai satu sama lain, ingin lebih tinggi di atas yang lainnya gitu. Nah, itu yang paling sulit. Syarat yang paling sulit adalah membubarkan partai politik, karena seperti halnya ingin mengubah DNA manusia gitu. Nah, itu. Jadi quote-nya menarik nih dari si Christopher Wiley, orang yang jadi whistleblower, bahwa manusia itu adalah unit dari sebuah kultur. Maka ketika ingin mengubah politik ya orangnya dulu diubah sebelum akhirnya kultur itu berubah gitu. Itu aja sih. Jadi itu sekian yang bisa gue sampaikan ngomongin soal datakrasi. Selesai. Thank you. Saya kembaliin lagi ke moderator. Thank you, Bung Cit. Iya. Kok ketawa? Hah? Kok ketawa? Nggak ada ekspresinya soalnya, jadi biar ada ini. Nah, itu sorry. ya, tentang... gue lihat screen, jadi gue nggak lihat muka sendiri. Kalau lihat muka sendiri agak senyum-senyum dikit aja. Itu tadi teman-teman tentang datakrasi sangat menarik ya, apalagi di abad 21 ini kan sudah bukan isu lagi, bahkan sudah nyata kan perusahaan-perusahaan. Nah, kalau teman-teman tadi sempat lihat di kolom chat kan ada beberapa rekomendasi film dari Bli Asui, Social Dilemma dari Netflix. Ya, Social Dilemma. Nah, itu kalau teman-teman pengen lihat bagaimana sih best practice-nya di lapangan tentang data kreasi itu atau tentang big data. Nah, itu sudah terjadi teman-teman. Teman-teman disarankan oleh sebuah mesin untuk menentukan sesuatu, kayak misalnya driver terdekat, atau misalnya rekomendasi barang yang teman-teman pengen cari, atau contoh paling sederhana video-video YouTube yang teman-teman sering inilah. Nah, tapi ini dibawa ke pemerintahan atau sistem demokrasi. Luar biasa sekali memang. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung atau mau diskusi, silahkan. Mungkin gue bakal kasih contoh kali ya, biar lebih gampang. Gue nonton di kelas isolasi waktu itu, jadi ada Budiman Sujatmiko. Dia tuh kan ketua inovator 4.0 kan.
Dia tuh cerita di Estonia, mungkin belum ngomongin soal tata kelola pemerintahan, tapi data digunakan sebagai hal yang penting gitu. Di Estonia tuh, misalnya lu punya Apple Watch, jadi ada orang pakai Apple Watch. Apple Watch itu kan bisa ngasih tahu kita tentang ini ya, detak jantung ya. Jadi per menit itu berapa gitu. Nah, terus entah ini kejadian sekarang atau enggak, gue yakin sih kejadian. Kok nggak salah, gue lupa dia ngomong kayak gitu atau enggak. Jadi orang lagi lari, misalnya dia sakit jantung, terus dia lagi lari, ternyata pola detak jantungnya tuh menurun dari kebiasaannya. Dan dia nggak bawa obat. Jadi si Apple Watch-nya itu ngasih message ke iPhone dia, dan iPhone dia itu ngasih tahu lokasi terdekat apotek mana yang ngejual atau yang stoknya ada obat jantung yang dia butuhin saat itu juga gitu. Jadi maksudnya tuh bahkan sampai hal-hal yang detail seperti itu gitu. Orang ketika detak jantungnya merendah, langsung datanya tuh bergerak dan menghasilkan menghasilkan informasi apotek terdekat mana yang stok obat jantungnya tuh ada. Jadi sampai segitunya gitu. Jadi benar-benar sangat faktual, sangat data sekali, tapi di sekaligus juga praktis gitu. Kita kan nggak harus lagi phone ambulan, maksudnya tuh aplikasi-aplikasi kayak Halodoc itu kan sebenarnya memudahkan kita untuk melakukan diagnosa pribadi ya. Walaupun sebenarnya itu nggak terlalu bagus sih diagnosa pribadi. Orang ngaku-ngaku introvert tuh sebenarnya harusnya ke psikolog gitu. Jangan ngaku-ngaku introvert atau apa, tapi itu bisa jadikan patokan untuk setidaknya mengenal diri sendiri. Nah itu tuh terjadi katanya di Estonia. Gitu. Jadi semuanya berbasis data. Gitu sih. Oke, cocok sekali tuh Pak ininya apa? Kalau misalnya big data dibawa ke lingkup yang lebih luas itu bisa mencakup Ya, ke politik. Kata kehidupan. itu, misalnya tuh nanti di masa depan, misalnya ada gempa misalnya gempa di suatu kota. Terus tuh diinput lah data dari kita bahwa ada 10 rumah, atau misalnya dari satelit Google, kelihatan bahwa rumah yang rusak tuh 10 rumah, misalnya 10 rumah itu ternyata deteksi satu rumah ada tiga keluarga, tiga anggota keluarga, ternyata dihitung-hitung sebulan untuk kasih mereka bantuan itu sekian, terus pengadaan uang tenda sekian, jadi kalkulator tuh keluar hasilnya. Jadi nanti orang pemerintah yang fungsinya hanya untuk mengeksekusi pengambilan keputusan lalu bergerak ke lapangan. Jadi nggak usah lagi ada pendataan masuk RT RW gitu. Itu kan sebenarnya rantai-rantai korupsi ini kan ada di situ. Itu sih. Menarik. Nah ini sebelum mungkin ada yang bertanya, mungkin kita apa? Kita coba bawa ke diskusi. Ini Pak, kalau tadi ngomong tentang data kerasi kan, kalau kita lihat kalau di benua Eropa sudah mulai jalan, sudah berlangsung lah. Terus kalau di Amerika sudah jelas sudah start duluan mereka, bahkan Google sebagai perusahaan terbesar di dunia sudah terdepan. Contohnya mereka sudah punya chatbot, dan data yang dimasukkan itu nggak sedikit. Itu totalnya sudah 77 juta gigabyte kalau nggak salah terakhir. Nah, tapi balik lagi ke data kerasi. Data kerasi di Indonesia. Nah, ini menurut Pak Ari gimana ini? Apakah peluangnya pemerintah itu mau nih? Misalnya kan tadi udah dibilang kan bahwa pemerintahan tanpa pemerintah. Apakah orang-orang ini mau kehilangan apa ya? Status. Kalau sekarang kan pemerintah kan kesannya wah sekali gitu. Nah, itu apakah mereka akan membukakan jalan ke sana atau malah ada peluang untuk mengintervensi datanya itu? Gimana mungkin Pak tanggapannya? Kalau dunia ini hanya Indonesia ya, Iya Indonesia. sulit sih. Nah, di Indonesia. Jadi kalau dunia ini hanya terbatas di Indonesia ya. Karena lahan basah gitu.
sebenarnya menarik. Sebenarnya Indonesia tuh punya pemikiran ke sana sebenarnya. Lewat apa? Lewat EKTP. EKTP itu adalah satu kartu yang isinya sebenarnya dibungkus apa di sini? Dibungkus. Dibungkus. 2 ya, Wek. Karetnya 2. Cara ide KTP tuh sebenarnya punya ide cemerlang yang mungkin jalannya bakal ke sana. Jadi satu kartu pakai chip terus terafiliasi dengan banyak hal. Bahkan katanya tuh nanti kalau iktp katanya jalan ya pada saat itu, terus lu nggak harus punya SIM, kartu SIM, karena SIM-nya tuh udah masuk ke iktp. Terus nanti tuh lu nggak usah lagi punya kartu banking karena sudah ada di sana. Tapi faktanya dikorupsi. Maksudnya tuh bahkan untuk memulai langkah pertama saja sudah gagal. Ngerti kan? Jadi secara ide tuh nih, sebenarnya mereka niat loh. Sebenarnya mereka niat dengan transparansi anggaran itu sebenarnya udah cara yang berjalan sebenarnya. Cuman permasalahannya kita masih ada di permasalahan jaringan. Semua orang belum punya platform yang sama, belum punya gadget sama. Jadi Eropa baru langkah pertama, ya wajar kalau kita belum langkah sama sekali. Tapi arah ke sana ada sih menurutku. Cuman ya balik lagi tadi kan ngomongin soal mau nggak sih orang-orang ini tergantikan gitu. Ya itu orang Indonesia tuh benar-benar sangat manusiawi ya. Jadi sangat manusiawi karena mereka benar-benar punya brief dari alam untuk benar-benar menguasai orang. Jadi belum ke sana sih. Tapi ada aja sih ide yang nyambung ke arah data kreasi. Tapi di masa depan juga belum tentu data kreasi itu menggantikan pemerintahan, ya bisa jadi itu sebagai panduan utama ketika pemerintah ingin membuat kebijakan. Misalnya kayak bos-bos di perusahaan tuh pasti punya data analis misalnya. Nah, data analis ini deh AI itu tadi, data kreasi itu tadi. Bisa jadi kayak gitu. Jadi kita masih belum punya gambaran yang fix tentang data kreasi ini, tapi bisa jadi seperti itu. Ini hanya khayalan aja. Menarik, Pak. Tapi kalau memang dilihat ini, harusnya kalau dilihat kondisinya masih kayak gini-gini terus, harusnya pemerintah bisa digantikan sih dengan yang. Nah, ini ada langsung dari Niputu Mulia Fernanda, monggo. Nggak usah chat-chat, langsung disampaikan. Mau disampaikan kemarin gue sama Nanda ngobrolin soal apa ya, Plato ya. Aduh. Oh, jadi ini dirimu yang nyuruh Nanda ini bertanya gitu? Enggak. Oh, enggak, astaga. Gue baca mau nanya beli saya Nanda menurut apakah akan pengaruh dengan agama. Ya udah, kalau mau nanya langsung, monggo Pak, mungkin Pak. Ini apakah akan ada pengaruhnya dengan agama? Mungkin nggak sih big data ini jadi Tuhan atau bahkan melebihi Tuhan? Soalnya ia tahu semuanya dan bahkan bisa langsung memberikan solusi. Monggo Pak. Oh, berat nih pertanyaannya. Oh ya, Pak. Sorry Pak. Kalau teman-teman ada yang mungkin jadi kita sistemnya di sini sharing aja ya, maksudnya. Iya, sharing, semua orang bisa ngomong aja. Kalau ada menurut kalian tuh misalnya silakan aja, nggak usah ini, nggak usah malu-malu, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nanti setelah ini kita akan perdalam lagi apa yang sudah didapatin. Monggo Pak. Iya, kalau misalnya apakah data kreasi big data ini menjadi Tuhan, bisa aja ya. Tapi balik lagi sih, haluan menurutku tuh orang tuh punya haluannya masing-masing. Data kreasi itu kan dingin ya. Kayaknya tuh berbasis data dan kayaknya tuh nggak ada sentuhan manusianya gitu. Untuk menurutku akan selalu ada orang yang menuhankan data, seperti orang-orang yang juga menuhankan akademik dibanding tidak non akademik. Itu kan banyak orang yang
gue lebih logis nih orangnya gitu, gue pendekatannya sangat metodologi sistematis gitu. Tapi ada juga orang yang ngapain sih metode-metode ini? Lu lihat faktanya ke lapangan, orang nyuri itu bukan berarti karena dia jahat, tapi karena dia lapar misalnya kayak gitu. Jadi Datacrash itu memang dingin, tapi juga akan selalu ada orang yang tidak menuhankannya juga. Jadi menurutku eh, tetap akan terbagi jadi dua sih. Big data akan menjadi Tuhan bagi sebagian orang, tapi juga tidak jadi Tuhan bagi sebagian orang. Soalnya langsung sebenarnya bahkan bisa, iya, kayak gitu. Agama, ya. Menurutku sih gitu. Nanda, menurutmu gimana? Ayo Nanda. Nah tapi kalau boleh nambahin nih Pak Gimana? ya. Nah, kemarin Menurutmu gimana? Mana Nanda? Kok nggak muncul-muncul Nanda? Udah Malu. jawab pertanyaan Kabur selanjutnya. orangnya nggak ada di sini. Ada. Emang ada? Oh ya ada, sorry. Nah ini Pak, Ini nambahin dari Iputu Arya Krisnatama. nambahin dikit yang tadi Jadi, dulu. Kebetulan boleh. kemarin baru ada sharing session dengan researchernya Google, khususnya di bagian machine learning dan big data. Nah sebenarnya kondisi yang sekarang itu, jadi di big data itu ada namanya artificial intelligence, maksudnya bidang-bidangnya itu ada big data, artificial intelligence, kemudian machine learning. Nah, kondisinya sekarang itu si machine learning-nya ini dia belum bisa belajar sendiri. Nah, jadi dia masih by input oleh manusia. Jadi kalau misalnya dia belum punya inputan, dia nggak bisa nentuin apa-apa, dia nggak bisa analisis apa-apa. Makanya ketika datanya sedikit itu cenderung belum maksimal. Nah makanya tadi sempat di Google itu udah pokoknya dia udah buat sebuah chatbot kayak customer service. Nah tapi dia ini bentuknya chatting. Nah itu udah dilengkapi 70 juta jenis kata-kata wawancara seperti itu. Nah, makanya sampai si machine learning-nya ini atau big data-nya ini belum bisa otomatis, ya kalau teman-teman lihat film-film science fiction sekarang kan misalnya dia dikasih data, kemudian dia bisa berpikir sendiri kayak Terminator kayak gitu kan. Nah, dia udah bisa berpikir sendiri, kemudian bisa mencarikan solusinya seperti apa. Nah, itu bakal lebih bahaya lagi, tapi memang akan arah ke sana gitu. Tapi untuk kondisi sekarang sih masih by inputan sih. Makanya untuk bisa memberikan langsung solusi itu nggak mudah. Makanya tadi sempat dibahas juga di Indonesia, kalau misalnya kita baru memulai sekarang itu waktunya masih sangat panjang karena kita harus menginput datanya itu gitu. Nah, sedangkan untuk menginput datanya itu waktunya nggak sebentar gitu, bisa bertahun-tahun karena kan ya bisa sampai bertera-terabyte lah kayak gitu. Mungkin itu sih Pak. Kita lanjut. Benar. Gue kadang terpikirkan gini loh. Kalau misalnya nanti di masa depan pemerintahan tanpa pemerintahan ya, Datacrash itu, jadi AI itu bukan memimpin sih, tapi memandu kita untuk membuat kebijakan. Dia membuat kebijakan terus tidak ada pemerintahan. Gitu. Jadi yang paling berkuasa tuh sebenarnya teknisi, engineer. Jadi sebenarnya ada lagi yang memimpin dia gitu. Gue kepikir, kecuali kalau dia bisa memperbaiki dirinya sendiri ya. Sekarang kan belum. Ini yang kedua dari Iputu Arya Krisnatama. Halo. Panggilnya siapa ya? Putu Arya Krisnatama I. Jadi nantinya ya ini berfungsi dalam membantu menentukan arah kebijakan atau malah si pembuat kebijakan. Bisa jadi keduanya karena itu Datacrash di masa Arya. Halo Arya. Iya. Jadi di masa depan kan belum fix tuh apakah Datacrash itu benar-benar mengganti pemerintahan atau membantu pemerintahan membuat kebijakan. Misalnya dia tuh ngasih opsi 3 opsi kebijakan kepada pemerintah sehingga ini opsi A ini kekurangannya ini kelebihan ini A B C seperti itu, nanti pemerintah mengambil keputusannya. Bisa jadi seperti itu gitu. Jadi peluang untuk
peluang untuk menjadikan AI sebagai apa itu terbuka gitu. Itu kembali lagi sih, manusia itu akan membrief AI-nya itu seperti apa. Kalau misalnya nanti di masa depan ternyata referendum tuh semua orang bisa ngevote ya dan tidak kayak Brexit gitu atau kayak Timor Leste gitu. Nanti di masa depan misalnya AI ini ada dan pemerintah tidak ada gitu. Bisa jadi di masa depan seperti itu gitu. Jadi kalau ditanya apakah nanti data crasi itu hanya membantu membuat kebijakan atau malah menjadi si pembuat kebijakan, peluangnya bisa jadi untuk kedua opsi tersebut. Itu sih menurutku. Cid, mau nambahin, Cid? Iya, oke. Ya, iya, sorry. Nanti kita jangan, diskusi masih lama ya. Kita nanti juga ada kuis. Ada hadiahnya voucher link aja. Ya, lumayan lah. Buat beli pulsa atau apa. Nah, selain itu mau nambahin izin share. Wih, mantap. Ada yang tahu film ini nggak? Ini bagus banget. Terkait banget sama data, sama materi kita. Bentar gue share screen. Ada yang udah pernah nonton belum? Ini film dari tahun 2002 kok. Udah 18 tahun umurnya. Ini tuh dulu jujur ya pertama kali nonton ini masih SD. Itu tuh nggak ngerti apa sih maksudnya. Ketika beberapa saat yang lalu siarin lagi di Trans TV, ini tuh baru kerasa banget. Jadi cerita dikit, Tom Cruise ini tuh kayak polisi di masa depan. Nah yang lucu kalau kita kan polisi itu tuh nangkep orang berdasarkan data atau kejadian yang sudah pelaku lakukan. Nah di sini karena main big data atau apapun itulah, dia belum melakukan apa-apa, tapi AI-nya itu udah memprediksi jam segini, tanggal segini dia akan melakukan suatu pembunuhan, kejahatan, terus langsung ditangkap. Jadi misalnya AI-nya tuh ngepredik, dia besok jam 2 sore, 2 siang bakal melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Detik ini tuh dia ditangkap. Seolah-olah kayak itu tadi, data itu berperan penting banget dan kita percaya banget bahkan kejahatan yang belum dilakukan aja tuh bisa diprediksi. Itu aja sih. Kalau saya lihat ini film yang bagus banget tentang data dan mungkin akan digunakan di nggak hanya kayak sekarang pendidikan ya, mungkin nanti lebih dalam lagi di aspek-aspek lainnya. Jadi itu mirip kalau ada yang nonton anime tuh mirip ini Psycho Pass namanya. Jadi di masa depan tuh polisi punya pistol gitu, senjata api, tapi senjata apinya itu bisa mendeteksi orang dari aspek psikologis kalau dia punya potensi untuk kriminal gitu. Si pistolnya tuh bisa nembak. Itu mirip. Oh iya tadi Bli Raka ngomongin soal kuis ya, nanti bakal ada kuis hadiahnya, link aja pakai aplikasi Kahoot, bukan aplikasi sih. Kalian bisa searching Kahoot terus main game kayak milih opsi gitu. A, B, C, D, true or false gitu ya. Itu lumayan tuh link aja buat beli pulsa. Cina. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat atau ngobrol. Halo, Iputo Yohan Nugraha Sparta. Boleh izin tanya, karena sepertinya boleh jelaskan kalau big data ini create oleh engineer. Berarti ada peluang AI ini bisa disalahgunakan atau tidak jadi netral ya? Iya, tapi ini kan data class itu aku menganalogikannya ada di kondisi yang sangat ideal ya. Jadi orang tuh nggak mikir jahat gitu. Ada di kondisi yang orang tuh benar-benar melakukan sesuatu tuh sepenuhnya untuk kepentingan for greater good gitu, untuk kepentingan bersama yang lebih luas. Jadi di wacana tentang datakrasi di angan-angan itu sebenarnya di masa depan bahkan engineer tuh tidak berbuat curang dan AI bisa mengobati bug dirinya sendiri gitu. Nah itu aku juga sempat mikir sih kalau misalnya harus ada engineer ya berarti di belakang AI ada engineer gitu. Kalau misalnya tadi kata Sinanda orang-orang yang menuhankan big data, di atas Tuhan ada engineer gitu. Gitu. Halo.
Oi, halo. Swastiastu. Satu. Ada Mas Krisna Aditya. Swastiastu, mau diskusi aja ya. Iya, iya. Sebelumnya terima kasih atas materinya, bagus. Kemudian sebelumnya izin mau menyapa teman-teman sepantaran. Di sini ada Beli Giri. Halo Beli Giri. Swastiastu beli. Swastiastu. Di Aswi juga ada. Swastiastu Beli. Di sini ada kawan Kadek Dwi. Swastiastu ketua alumni PDKM di Jabar. Gak usah lupa ya Pak. Di Kadek Dwi. Dwi apa kabar? Semoga baik-baik ya. Dan rekan-rekan semuanya. Nah, sebenarnya tertarik sih apa tadi disampaikan materinya terkait data krasi yang menyangkut pemerintah ke depannya seperti apa. Bisa jadi pemerintah tanpa pemerintah ya nggak? Tadi disampaikan oleh Pak Cid. Nah, sebelumnya sih berawal dari data. Data itu memang sangat penting banget dimanapun bidang mungkin membutuhkan data, terutama mungkin di bidang engineer yang saya pribadi saya geluti itu juga sangat penting sekali data terkait teknikan lah ya. Itu sangat penting sekali untuk nantinya dijadikan dasar untuk kita untuk menentukan baiknya gimana sistem tersebut, menerapkan sistemnya seperti apa, polanya seperti apa, itu sangat penting sih. Nah, berlanjut ke pemerintah tanpa pemerintah sih, yang ini yang menarik sebenarnya. Nah, kalau pemerintah tanpa pemerintah mungkin diterapkannya itu di Indonesia akan susah gitu kan. Kalau dari segi analisa sekarang ya, akan susah nih. Ini testimoni seorang yang bergelut di birokrasi ya? Ya dari sudut pandang lah, dari sudut pandang. Oh, iya. Ya kan. Nah, dari sudut pandang seperti itu, nah susahnya gimana? Mungkin kita berpikirnya harusnya kan ada positif, ada negatifnya kan pasti. Mungkin kalau positifnya seperti yang sampaikan Pak Cid tadi sampaikan, ya meminimalisir dari segi korupsi segala macam tindak ketidaksesuaian, jadi bisa diminimalisir dan lebih tepat, lebih presisi. Ya. Tapi kita juga harus melihat dari sisi lain seperti SDM di Indonesia, kemudian perekonomian di Indonesia. Kebanyakan di sisi pemerintah itu kan, misalnya di bagian ini, di suatu pemerintahan itu punya beberapa bagian, banyak banget. Dan SDM-nya juga banyak banget tuh Pak Cid. Nah, kemudian kalau data krasi tersebut bisa jadi bayangannya udah terintegrasi semua ya Pak ya, udah besar lah. Nah, itu bagaimana dari sisi SDM-nya yang cukup banyak kalau di Indonesia, kemudian dari lapangan pekerjaannya, dari sisi perekonomiannya seperti apa. Mungkin dari sisi-sisi seperti itu di Indonesia masih belum bisa diterapkan di pemerintahan, mungkin sekarang atau beberapa tahun ke depan. Nah, gimana nih menurut Pak Cid? Apakah ada opini-opini lain nih Pak Cid kalau terkait yang seperti itu? Oh ya, itu sebenarnya terjadi sih. Sekarang kalau kita ke bioskop misalnya, masuk ke mau apa namanya? Mau beli
tiket bioskop, sebelahnya itu mesin iTix. Siapa Tix ya? Tix kan. Maksudnya tuh si orang itu tuh sedang bersaing dengan robot di sebelahnya, ngerti nggak sih? Maksudku tuh revolusi industri 4.0 itu memang salah satu kata kuncinya adalah otomatisasi. Berarti mengganti manusia dengan robot karena konteksnya adalah efisiensi. Jadi kan aku tadi bilang 270 juta orang itu memang banyak sih. Akan selalu ada pikiran-pikiran ke sana bahwa kalau misalnya pekerjaan manusia diganti dengan pekerjaan robot, bagaimana dengan nasib manusia? Ya, itu masalah yang memang belum ada solusinya. Menurutku susah juga untuk tapi bahwa perkembangan teknologi berkembang kan tidak ada yang bisa berhenti, tidak ada yang bisa menghentikan gitu. Jadi ini akhirnya kuat-kuatan manusia dengan perkembangan teknologi aja, siapa yang bisa survive dia yang menang gitu. Aku juga nggak punya gambaran tentang kalau misalnya pemerintah diganti pemerintah, PNS tuh kayak gimana misalnya? Apakah masih ada PNS? Apakah masih ada? Aku nggak pikir ke sana, tapi aku lebih mikir ke tata kelola pemerintah sebagai decision maker, pengambil kebijakan sih. Tapi itu juga nambah satu hal untuk dipikirkan sih. Apakah datakrasi tetap layak bisa dijalankan di masa depan, karena ya memang data itu dingin, sangat dalam tanda kutip sangat tidak manusiawi. Jadi orang masih ingin memanusiakan manusia atau menggantinya dengan mesin. Dan itu keputusan yang akan terjadi di masa depan. Pilihannya dua itu aja sih. Jadi menurutku manusia akan bersaing dengan orang yang ingin mengganti itu dengan robot yang sebenarnya dia juga manusia. Itu sih. Susah sih untuk berpikir, sama kayak sekarang juga gitu. Kita mau disebut negara unggul tapi mau ganti buruh dengan mesin nih, kan bisa juga. Gitu. Kan tuh ada gelombang-gelombang ketidaksetujuan. Tapi kalau yang tadi disampaikan Pak Odot itu iktp seperti itu udah masuk ya? Iya udah masuk ke big data. iktp. Aku nggak tahu sih, iktp kayaknya nggak ada deh, belum ada ya. Sebenarnya masuk, tapi masuk ya? Apa ya, kita nggak tahu apa ya. Jadi sorry aku potong, mungkin untuk beberapa hal masuk, kayak kemarin kan ada tuh berita-berita kalau di Dukcapil tuh ngebuka data untuk aplikasi apa ya, pinjaman gitu, biar ada BI clearing kayak gitulah, ngerti nggak sih? Maksudnya data sama data krasi sama nggak? Data krasi itu data krasi itu tata kelola pemerintah yang datanya diambil dari big data. Berarti big data itu bagian dari data krasi. Iya, big data juga terjadi saat ini. Kalau big data ya setuju. Data demokrasi, data krasi itu data demokrasi, ya, mengganti demokrasi dengan data, mengganti hak manusia untuk berpendapat jadi hak manusia berpendapat kan bisa jadi opini ya, belum tentu kebenaran gitu. Ganti menjadi fakta gitu. Tadi Pak Asri angkat tangan. Ya, jadi kepikiran sih. Halo, Om Swastiastu. Swastiastu. Lagi di mana Pak? Ya, selamat malam semua, di rumah biasa. Oh gitu ya. Ayolah, cepat-cepat lah. Siap. Oke.
berat sih Cid pembahasannya datakrasi. Cuman menariknya sebenarnya kan basis awalnya kan big data. Mungkin beberapa ngerasa sebenarnya isunya menarik sih kalau bicara dari demokrasi dan big data. Cuman kalau dari saya sendiri berpendapat fundamentalnya apa aja sih? Fundamental apa dulu sih? Kan fundamentalnya big data kan. Dan banyak film ataupun jurnal-jurnal udah ngebahas ini sih. Contoh kayak film, jujur sih kalau di Netflix itu ada The Great Hack di Netflix, itu yang tentang Cambridge Analytica, itu boleh ditonton, bagus banget. Terus ada Social Dilemma sih. Social Dilemma itu jadi di situ adalah bagaimana big data itu bisa mempengaruhi behavior orang tersebut. Karena mungkin teman-teman juga pernah ngalamin kan, kayak, gue lagi kepikiran sepeda, tahu-tahu di searching IG muncul sepeda, gitu sih. Nggak tahu sih, kalau saya sih sering banget gitu. Kayak yang paling kasusnya juga dulu waktu di filmnya Great Hack itu adalah memang apalagi pas kemarin ya. Jadi pas kemarin itu mungkin agak loncat dikit pas Biden sama Trump itu Biden sama Trump itu lagi pemilu. Entah kenapa biasanya saya nyari berita itu di Facebook sih. Pokoknya untuk kampanye yang terakhir itu yang pas Biden lawan Trump itu murni semua yang bahas tentang Demokrat sama liberal tuh nggak ada. Adanya pokoknya searching di Facebook saya itu adalah masak-masak. Aneh banget lah pokoknya lah. Jadi kayak anjir ini bener-bener lah. Jadi kembali lagi sih big data itu ada. Cuman kembali lagi basisnya apa sih? Kalau saya sih yakin big data itu basisnya adalah bisnis, profit oriented. Jadi bagaimana sebenarnya big data itu bisa generate money gitu. Kayak misalnya startup dia itu bagaimana biar menaikkan traffic kan. Saat traffic itu valuasi akan naik ataupun nanti juga bagaimana dia generate profit. Jadi bagaimana sebenarnya account itu yang tadi Cid ngomong kayak sosial media dan lain-lain itu mengenerate orangnya untuk mengkonsumsi terus kan. Let's say sebenarnya kan kayak desain desain sosial medianya, bagaimana notifikasinya muncul, warnanya seperti apa, bunyinya seperti apa, itu kan didesain sedemikian rupa agar mempengaruhi behavior kan. Jadi kembali lagi, big data buat saya sih basisnya buat apa sih sebenarnya buat bisnis. Jadi saya agak kurang setuju kalau misalkan big data di sini untuk mengambil kebijakan. Jujur saya bakal naruh point of view di situ sih. Mungkin yang lain silahkan berpendapat seperti itu sih. Kenapa? Karena kembali lagi itu balik lagi yang lain sih. Karena saya juga nggak percaya demokrasi, jujur aja sih. Karena saya nggak percaya bahwa setiap orang bisa mengambil keputusan gitu sih. Jadi mungkin hanya beberapa orang aja. Itu lain cerita lagi. Cuman kembali lagi bagaimana si big data ini itu akan mempengaruhi behavior. Jadi saya kurang sepakat bahwa big data itu benar-benar dia mungkin bisa mencerminkan, tapi apakah itu nggak tertrigger seperti itu sih. Jadi saya kurang bisa ngeliat ke sana sih. Nah, ke depannya seperti apa sih? Mungkin big data itu ada, cuman saya masih merasa bahwa ada bagian-bagian yang nanti justru akan sisi humanis itu dalam pengambilan kebijakan itu malah yang lebih dibutuhkan gitu. Jadi saya masih ngelihat ada unsur konservatifnya di sini. Itu juga yang selalu pernah didebatkan waktu itu sama Elon Musk sama Jack Ma. Kira-kira ke depan gimana? AI itu akan, Elon Musk dia bilang pokoknya semua bakal robot lah segalanya. Jack Ma dia bilang justru nanti ke depannya pekerjaan yang akan sangkut pautnya di manusia, kayak misalkan psikolog, hukum, seniman, dan lain itu yang akan nilainya tinggi karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang nggak bisa digantikan oleh mesin. Dan wisdom ataupun kebijaksanaan, saya rasa itu nggak bisa diambil oleh mesin, jujur aja. Untuk mensupport mungkin, tapi kalau untuk mengambil saya kurang sepakat sih. Di sini saya standing point saya, argumennya adalah seperti itu sih. Yang pertama itu adalah big data, basisnya apa sih? Saya sih masih ngerasa economic business sih. Jadi tergantung nanti pemodal siapa, karena kalau enggak, akan ada orang-orang yang nge-trigger big data tersebut ke behavior orang tertentu sih. Jadi saya masih agak kurang percaya di sana. Terus yang kedua, ke depannya sebenarnya justru mungkin ada beberapa pekerjaan yang akan digantikan oleh mesin ataupun artificial intelligence lah, bisa dibilang gitu. Nah, disitulah salah satu sisi juga ada potensi-potensi yang justru pekerjaan yang lebih mengambil sisi humanis yang tidak bisa digantikan mesin itu akan semakin tinggi juga demand-nya.
Ini juga sering dibahas, misalkan kalau sering dengar podcastnya Gita Wirjawan dan lain, itu sering dibahas juga sih. Nah, yang terakhir, mungkin saya juga, memang big data itu akan mendrift kita sih. Cuman kembali lagi sih, saya di sini menyarankan dari diskusi ini apa sih yang bisa kita ambil, seperti itu sih. Jadi memang big data itu ada. Dan ini yang lagi dibahas juga khususnya di US ataupun di negara-negara lain di Eropa khususnya, yaitu adalah hak asasi data, karena data udah menjadi aset, dan aset ini tidak boleh sebenarnya diperjualbelikan karena itu menjadi sebuah privasi. Bisa dibilang data kita ditelanjangi kan. Nah, itu yang jadi concern kan. Makanya Facebook dia pernah dibawa ke dewan untuk dibahas bagaimana dia melindungi privasinya, tidak mendrift orang segala macam. Ada hal abu-abu yang masih perlu dibahas sih. Tapi memang ini masih menjadi pro kontra. Cuman itulah kenyataan yang ada. Jadi memang itu harus dibahas sih. Nah, kembali lagi big data itu ada. Cuman kembali lagi sih, kalau saya selalu bilang juga, ini salah satu tujuan agama yang paling bagus, yaitu untuk mempunyai kesadaran, consciousness. Jadi jangan sampai big data yang ada ini justru menumbuhkan kesadaran kita sih. Jadi saran saya juga, yang nanti akan punya anak segala macam, ini jadi tantangan sih. Sebenarnya saya juga jadi orang tua, juga mikir sampai segitunya. Kayak misalkan, ini anak pertama, kapan harus dikenalin teknologi? Yang kedua, kapan dia harus bisa surf ke browsing lah di internet segala macam. Karena dan juga sejauh mana kita bisa memproteksi data-data dari anak kita gitu. Apakah itu akan digunakan atau tidak, itu tantangan ke depannya. Tapi harus diakui hal itu ada dan kita harus waspada dan kita harus meningkatkan kesadaran kita gitu segala macam. Ya mungkin di sini yang misalkan searching cewek-cewek gitu, itu searching Anda akan berisikan cewek-cewek semua. Contohnya seperti itu sih. Jadi di sini kita harus punya kesadaran sih. Jadi itu sih mungkin point of view-nya gue gitu sih, Cit. Jadi gue untuk datakrasi ya saya sih agak kurang sepakat sih sebenarnya sih kalau untuk sampai pengambilan kebijakan gitu, karena ada sisi buat saya sih wisdom itu manusia masih belum bisa digantikan sih untuk hal ini gitu sih. Thank you. Betul. Terima kasih, Pak. Oke, thank you, Pak. Ya, aku juga punya pandangan memang data untuk sekarang memang masih ngomongin behavior sih. Dan gue juga kadang ragu ya. Ya tadi kehilangan sentuhan manusia tuh, soalnya yang dikelola tuh manusia gitu. Kadang-kadang makanya gue bilang terlalu dingin. Tapi apakah masa depan kita akan mengarah ke sana gitu? Ya gue nggak tahu. Makanya gue sebutnya angan-angan. Sebenarnya menarik sih tadi ngomongin soal data sekarang itu orientasinya lebih ke bisnis. Itu kasusnya di Amerika tuh McD tuh 2019 tuh kan McD ngehilangin ini. Dia kan restrukturisasi ulang organisasi mereka. Dia hilangin CMO, Chief Marketing Officer dia, karena dia ngerasa marketing itu sekarang berubah menjadi sangat data dan internet, sehingga dia masuknya ke divisi dilebur gitu. Jobnya saya dimasukin ke divisi data, publikasi dan teknologi kalau nggak salah. Jadi, nah masuk ke 2020 pandemi itu Juni apa Juli kemarin Chief Marketing Officer-nya diadain lagi posisinya, karena dia tuh memprediksi di masa depan behavior orang untuk beli produk dia berubah, melihat dari tren dari Januari sampai sebelum Juni lah. Ternyata tren perubahan cara marketing orang, perusahaan berubah. Makanya Chief Marketing Officer-nya diadain lagi. Jadi memang benar sih, aku juga setuju bahwa big data dalam hal yang praktikal gitu, praktis sekarang ya pasti ngomongin soal bisnis dan marketing gitu sih. Oke, makasih Cit. Cit, nanya, kita mau kuis dulu atau nanti di ujung aja? Bebas sih, kalau mau kuis boleh. Paling Ya, endingnya closing aja kali di akhir. Sekarang udah boleh masuk. Ada yang mau ngomong nggak? Atau ada yang mau berpendapat dulu gitu? Di kiri ada apa nih?
Mungkin ini contoh. Iwek gimana Wek? Hadir Oh Pak. iya, ada Iwek. Halo. Saya menyimak dulu Pak. Asik, Ambil kopi apa ya? Wes, Asik. masuk. Flashing iklan. Oh, itu sponsor. Placement. Punten masih bocah. Menarik nih diskusinya. 2004. Ya, saya juga 2004 masih bocah. Iya, Will Smith ya udah. Mau nanya sih. Gue pengen tahu sih ini sekalian ngawang-ngawang kemana aja ini, boleh kenalin ini kayaknya ada pendatang baru misalnya kayak Putu Dharma Raja Yogeswara itu siapa, misalnya dari mana, atau Putu Yowan Ayu Arsalia itu siapa, dari mana, Dwi itu siapa ya? Mungkin bisa perkenalan. Itu juga bareng si Kita ke kuis kali. Putri. Oh, rapat ini mah webinar, dia menambah wawasan. Sorry, Bu. Swastiastu, Bli. Halo, Swastiastu. Sebelumnya izin perkenalan dulu ya, Bli. Perkenalkan, nama saya Putu Yowan Nugraha Suparta dari Telkom University tahun angkatan 2018. Tapi kalau masuk KMHDI-nya sendiri baru di tahun semester 3 berarti ya, 2019 Agustus itu. Gitu. Oke. Ini MPAB-nya yang kemarin Enggak yang kemarin, yang lama ya? yang 2009. kapan ya? Yang pas Kuningan 2019 Agustus kalau nggak salah. Itu yang ada siapa ya bawain materi, ada Kak Amanda sama Blieka kok. Oh, iya. Yang di mana nih? Di Ujung Berung kok. Gitu. Di Jumurang. Oke. Hmm. Siap. Thank you. Pak panggilannya siapa? Panggilannya siapa? Oh, panggilannya Yowan di. Yowan. Ada Oke, thank you, Yowan. Ini ada Enrico nih. Ini ada Putu Dharma Raja Yogeswara. Mantap. Siapa nih? Swastiastu, Bli. Halo, Swastiastu. Halo. Ya, perkenalkan nama saya Putu Dharma Raja Yogeswara. Ya. Saya dipanggilnya Yogi. Oh, Yogi, ya. Ya, dari Cimahi ya, Yogi ya? Iya, saya dari Cimahi. Oh, iya. Oke. Kuliah di mana, Yogi? Saya kuliah di UPI, Bli. Oh, ya sama kalau. Semester 3. Ya. Oke. Jurusan apa, Yogi? Saya ngambil jurusan sastra Inggris. Oh, sastra. Oke. Thank you, Yogi. Yaudah kali, mungkin moderator mau kuis. Saya jalan aja, ikut aja. Oke, mungkin buat selingan dulu sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan lagi. Boleh silakan Pak Gusti, Pak Raka, disampaikan kuisnya, mumpung masih ramai. Oke, jadi kita kuis pakai web ya. Silakan. Jadi gini, pertanyaannya muncul di share screen yang saya share screen. Terus jawabannya kalian buka pakai HP. Jadi HP-nya siap-siap buka web ini ya. Ini sekalian, jadi kita tester dulu nih. Sekalian kita tester cara mainnya sebelum pertanyaan realnya sama tester jaringan saya. Kebetulan di Bali lagi lemot nih. Yuk kita tes dulu. Di mana-mana jaringan lagi lemot deh. Aduh, makanya pakai Telkomsel ya. Pakai Telkomsel, Pak. Saya nggak pakai Telkomsel. Papa saya dikebukin. Makanya pakai Saya udah start. XL. Pantesan tempat saya nggak ngelek pakai XL soalnya. Kayaknya Saya XL nggak dapat. nguatin sinyal pakai sendok. Kayaknya XL dan Indosat nggak dapat sinyal 5G ya, setahu saya ya. Cuma tiga. Ya, itu contoh. Ini by the way, ini Tempat kalian masih ada. Itu contoh state kapitalisme, tahu? Yang penting kan di tempat kalian masih ada listrik. Ini dia. Mohon maaf, Pak. Ini masuk. Siap. Oke. Masuk. Ampun, Pak. Tapi kan di kalian kan ada air bersih kan?
Nah, teman-teman bukan bisa minum kopi lah. Yang penting bisa minum kopi. Oh iya benar. Masuk. Oke, teman-teman. Ferry nggak ada yang pakai iPhone. Oke, teman-teman. Kita masuk ke kahoot.it nih webnya. Nanti masukin pin ini. Ini kita tester aja. Ini hanya 5 pertanyaan tester. Kalau soalnya, kenapa beli? Kagak, gue pakai HP jadi ribet aja. Oh, oke, siap. Punten ya. Ini udah kepikiran nih kalau orang yang Iya, udah bicarain tadi Cid ya. Jadi kalau yang pakai HP susah. HP susah banget, coy. Males gue jadinya. Oke, siap. Boleh menyimak aja, beli. Iya. Oke, kalau yang pakai laptop silakan. Ya udah, gua sambil ngemeng-ngemeng deh. Oke, siap. Silakan, beli. Gue baru baca chat Datacracy, menarik juga ya. Sosialis ya alirannya ya. Alirannya sosialis. Dia ngomongin idenya tuh awalnya baru tahu gue. Universal basic income. Oh iya, tapi gue percaya kalau data bisa dari demokrasi sih. Maksud gue, ya kalau kemarin makanya gue nanya, kan teknologi sekarang udah ada yang bisa menjembatani demokrasi tersebut sih. Blockchain sih. Karena blockchain itu sekarang udah bisa transfer aset digital gitu sih secara aman. Jadi makanya gue merasa di satu sisi itu fungsi pemerintahan akan hilang. Ya. Akan hilang ya, bukan mengambil kebijakan, fungsi pemerintahnya akan hilang. Ya betul. Tapi ya kembali lagi, gue selalu merasa bahwa pasti di situ ada yang di belakangnya sih gitu. Cuman blockchain menarik sih sebenarnya sebagai basis teknologi untuk semuanya, makanya regulasi-regulasi agak ditahan-tahan sih untuk beberapa satu sisi, ataupun regulasinya sedang disiapkan oleh negara-negara besar sebelum hal tersebut keluar sih, rilis gitu. In future sih, dekat sih gitu. Kemarin gue ngomong sama Dwi, makanya maksud gue apa ya, memang hal itu akan semakin dekat sih tanpa disadarin sih, sama seperti COVID ini. Maksud gue kan COVID ini kan mengakselerate semuanya kan, jadi gue ngerasa kayak wah, perusahaan gue juga kayak udah mulai aware gitu, kayak wah apa nih blockchain segala macam kayak gitu sih. Ya, future is near. Iya, cuman ya maka dari itu harus siap sih sama semuanya sih. Betul. Itu tuh impact-nya apa sih, Beli? Kalau boleh tahu. Apa nih? Impact dari nantinya tuh peran pemerintah, kan fungsi pemerintah tuh bakal diganti sama itu kan yang tadi Beli atau sedikit katakan. Maksud tuh apa sih yang harus kita persiapkan dari sekarang gitu dengan ada di depan mata kita tuh udah siap. Tunggu. Ini kayaknya udah, gue nanya Gusti dulu, ini udah mulai? Belum. Ayo kalau udah mau mulai, ayo. Oh iya, mulai. Monggo. Habis ini kita bahas. Wek, jangan lupa, Wek. Siap. Nanti gue ini jawabannya. Monggo, langsung. Gue nggak ikut ya. Siap. Oh iya. Soalnya gue buat pertanyaan, gue tahu jawaban. Oh iya. Ini tes dulu. Kalau gue langsung jawab. Ini lagi tes dulu katanya. Oke, siap. Soalnya ada beberapa orang, mungkin ada beberapa yang belum pernah main Kahoot. Kita tes dulu ya. Oke, kita mulai aja langsung. Udah 11 orang. Asik lagunya. Jawabannya ada di HP kalian ya? Oke, pertanyaan di sini jawabannya di HP kalian. Ini tes doang. 20. Oke, tanggal berapa? 20. Merah. Sekarang Rabiul Awal. 13 Rabiul Awal. Oke, nah ini ketahuan ada yang jawab benar, ada yang jawab salah. Nah kita lihat leaderboardnya. Oke, teaser 5G siapa nih? Oh, Dot nih kayaknya nih. Oke, kita lanjut aja ya supaya kita bisa langsung ini. Oke, sekarang true or false? True. Apa tadi? Biru. Ini pertanyaannya ada di atas ya. Perundungan adalah kosakata bahasa Indonesia untuk bullying. Ini ada 12 orang tadi kok yang jawab 29. Dia semakin cepat, poinnya semakin tinggi ya. Jadi rekan-rekan dia semakin cepat, poinnya semakin tinggi. Dia harus cepet-cepetan. Jadi kan kayak tadi tuh poinnya 1000, kalau lebih cepat paling lebih mendekati 1000. Oh, Pak cepat. Nextnya harus cepat nih. Oke, nih tes doang kok. Oke, Odot masih di nomor 1. Tuh harga sahamnya naik tuh. Wah, Odot kalahin Dot.
Oke, sekarang double point ya. Nilai maksimal 2000. Dot. Kosakata yang tepat untuk duduk-duduk berkumpul berdiam menurut KBBI adalah Susah nih. Apa nih? Bahasa Indonesia saya Cokol, jelek. cokol. Ngasal. Cokol. Cokol. Nongkrong, nggak ada nongkrong ya? Sumpah nih yang buat bukan orang Indonesia. Cokol, nggak percaya. Cokol. Udah kayak tes TPA. Oke, sayang sekali Dot jatuh ya, Dot. Oke, ini santai, ini baru tester. Habis ini kita quiz yang bener ya. Oke, ini pertanyaan keempat dari 5, kita cepet aja. Bandung dan Badung terus dalam satu provinsi. Pol. Jawab bener coba. Oke, terakhir. Mampus. Aduh, Lu lambat tuh jadi kan. Dari Truman. Biden. Eisenhower bukan? Dari Truman. Biden. 33 kali 4. Oke, kira-kira rekan teman-teman kayak gitu ya. Prosesnya, cara mainnya. Nah, habis ini kita coba tes yang kuis beneran. Ketinggalan. Ada 10 soal. Nah, 10 itu dibuat oleh cheat. Saya izin mati dulu. Cheat 10 banget, cheat. Tega banget lu. Nah, 10 itu tuh dibuat oleh cheat. Nanti ada hidayahnya top 3 voucher link aja ya. Wait, saya mulai dulu. Pinnya, Pak? Sebentar, Bapak. Oh iya, saya udah nggak sabar Pak dapat voucher Pak. Aduh beda bos. Pengen vouchernya doang. Vouchernya ini buat ngelap ingus doang. Sekali. Yang penting kan voucher Pak. Ingus Harga 20.000. Yuk, Mas Saya udah nggak sabar jawab pertanyaan Bridget nih. 437 9840. Itu tuh ke ini. Nah. Sorry. 437 9840. Dari luar kami. Bentar, gue ikutan dong. Megatron nama TV ya. Tidak gitu. Dit, ikutan Dit. Ini kuis ya kamu? Kuis. Siapa berani? Siapa tuh? Pfizer. Itu biar kuat. Vaksinnya susah tuh. Pfizer yang dari USA harus didinginin -70. Sinovac ada nggak? Bergas kencur itu lebih efektif nih. Yuk kita tunggu lagi. Kita tunggu 30 detik ya. Kali masih ada yang mau join. Belum bisa masuk. Ini bisa masuk backsound-nya gimana sih? Enak banget. Itu bisa diatur musiknya kita mau apa genre. Oh. Oke, kayaknya udah stable ya. Ada yang masih belum masuk nggak? Nanti lot saham aja, door price-nya. Oh, susah beli transfernya beli. Diuangin dulu lah. PayPal lah. Transfer ke sekuritas aja. Langsung. Itu ada yang keluar mau masuk lagi nggak? Kalau udah jalan ketinggalan susah dia yang ngikutin. Yuk 15 detik ya, saya hitung dulu. Ayo buru. Mundur dari 9. Dot, ini kalau gue pakai My Orbit, koneksi bakal lebih cepet nggak, Dot? Oke, sip. Udah, Dia mau masang Starlink nggak? Cuman ganti nama doang. Oke, yuk. 3, 2, 1, kita mulai. Ini koneksi lambat banget. Tergantung lokasi. Mana pertanyaannya sih gua? Itu paling atas, Pak. Ada berapa jumlah kartu dalam satu?
Gua Negara kalau lihat HP. Nggak pernah main kartu tuh Pak, jadi nggak tahu gimana dong. Oke, ada berapa jumlah kartu satu set dalam kartu remit tanpa kartu joker? 13 Saya bacain ya pertanyaannya. Bentar. 13 kali 4 ya. Oke, jawabannya Ini udah udah jawab. jawab sih aing. Tampilannya kalau di HP kayak gitu, coy. Iya, cuman ABCD-nya, Pak. Iya, Punten, Udah, saya bacain, males oke. gua. Saya bacain, oke. Udah, Oke. gue cabut. Oke. Dan pertama Yohan. Selanjutnya true or false. Jarak dari bumi ke bulan sama dengan jarak dari bulan ke bumi. True or false, 20 detik, 1000 poin. Oke, 98. Poin dit. Gua kalau buminya Ya, datar beda 2, cerita nih. 1. Oke, masih ada yang jawab. Dong. Di bulan-bulan bumi ya. Iya, tinggal dibalik aja. Oke, Salah kunci lanjut. jawaban tuh yang false. Iya. Tergabung dalam girl band. Apakah orang ini? Oke, yang Blackpink sering bukan sih? melihat. Ya, Aduh. siapa masalah itu? Blackpink itu nggak sih? Aduh, jarang Korea-Koreaan. Twice. Mamamu apaan anjir? Emang ada ya? Baru tahu gimana tuh, Cit? Baru tahu gua. Oke, Blackpink. Kita lihat siapa leaderboard-nya. Oke, Iwek. Apa banget Iwek kayaknya, Wek? Ngasal aja beli insting. Oke, true or false. Kata daring adalah singkatan dari jaringan. Apakah betul daring merupakan Melalui daring kata dan dari luring. Oh iya. kata dari Ini jaringan? harusnya benar dong. Oh enggak Semua benar. sudah menjawab false. Ternyata jawabannya yang betul adalah dalam jaringan. Yeah. Oke, Yowat. Wek, beda tipis, Wek. Oke, no problem. It's okay. Lanjut. Double point ya ini. Oke, yang ketinggalan bisa nendang. Berapa jumlah huruf vokal pada kalimat Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ayo, sekali salah, skornya langsung mendem ke bawah. Oke, Negara 15, Kesatuan Republik 15. Indonesia. Oke, 5 detik lagi. Ayo, belum ada 2 orang belum jawab. Oke, betul semua. Nice. Oke, Wek. Aduh, beda 200, Wek. Mungkin harus dicepetin lagi, Wek. Iya. Apa kepanjangan dari COVID-19? Oke, hati-hati jawabannya menjebak. Ada 4 pilihan di sini. Oke, langsung saja. Oke, hanya 1 orang yang salah. Apa itu yang Oke, Wek. Masih tipis, Wek. Masih bisa menjawab. Masih 4 pertanyaan lagi. All false ya. siapa? Oke, Candi Borobudur terletak di DIY. Soalnya dia tuh di Wonosobo, Magelang maksudnya. Magelang. Tapi provinsi DIY sih. Oke, setengahnya salah. Oh, Aduh, Jawa sayang Tengah sekali, ya? Wek. Aduh, oke, Fizer dan Yohan ini. Yohan masih strict ya, 7 jawaban benar semua. Oke, sekarang double point lagi. Apa nama ibu kota Turki? Oke. Galatasaray. Oke, hati-hati salah menjawab. Oke. Kit, pertanyaan ke-9 ini dong, Kit. Apakah peringkat Arsenal terhubung dengan data? Oke, masih ada yang jawab Istanbul ternyata, saudara-saudara. Oke, sepertinya stable ya kondisinya. Siapa nama token muncul di awal presentasi? Oke, yang memperhatikan presentasi Cit harusnya paham. Nggak tahu siapa guys. McLuhan. McTominay Siapa apa? guys? McTominay tuh. Mehon kayaknya. McLuhan. Oke, imbang ya. Ada yang Mehon dong. Oke, kayak udah nggak bergeser ini. Yohan udah jauh sekali. Oke, terakhir final. 2 poin lagi. Kayaknya dapat poin lagi. kunci jawabannya. Apakah nama lembaga yang terus digunakan jasa untuk melakukan kampanye di tahun 2016? Oke, ayo.
Sebenarnya sih Facebook .page. KPPI. Nggak salah Facebook mah. Tapi bukan lembaga Facebook mah. Iya. Eta Cambridge Analytica. Oke, kita lihat siapa yang menang, sampai dapat voucher setelah webinar ya dikirim ya. Oke, RK dapat. Top 3. Kedua siapa? Oke, Wizard. Gue hilang gue-nya. Aduh, sayang sekali. Dapat dong. Top 5. Oke, selamat Yowan. Nanti anjir, gua nggak ada dong. Minta 4 ya. Minta tolong ya, apa namanya? Yang top 3 ini japri ke saya ini di kolom chat aja nomor HP-nya, nomor link aja-nya. Revisor ganti ke ini aja ke bawah, beli. Oke, itu quiz dari kita. Ini siapa yang ngomong tuh, beli? Nggak kelihatan. Tadi tuh di bawahnya tuh peringkat 4 kalau nggak salah ada IWEC deh, bukan IWEC. Terus tadi Pfizer mau dihibahin aja. Ya, hibahin aja. Jadi RK peringkat 2 aja. Revisor sama si Odot. Walk out, revisor. Oh, ya udah. Siapa itu? Siapa sih itu? Odot ya? Atau Cip nih? Oh, ya udah sip. Mungkin gua gila. Oke. Japri ya. Nanti Nice. ke saya nomor link ajanya kalau nggak dianggap angus. Oke, silakan. Itu aja ice breaking-nya. Silakan lanjut mungkin. Tadi diskusinya sampai mana, Cip? Saya standby. Sampai iwek. Siap. Sampai iwek. Masuk dit. Mau diskusi aja, Jo. Adanya cepot. Masuk ke MAD ya, dit. Tahun depan, aman lah. Katanya kayak Mary. Apa nih? Apa sih? Tadi pertanyaan gue lupa. Manfaat apa? Manfaat kalau nggak salah ya. Apa yang perlu disiapkan nih dengan fenomena yang tadi Beli Aswi dan Beli Cip sampaikan kan? Artinya kan ada tantangan nih fungsi pemerintah. Otomatis itu pasti mangkas juga apa pekerjaan-pekerjaan ini dong? Atau gimana tuh? Ya, kalau dipersiapkan, gue sih lebih ke pemerintah mau, nggak masyarakat tuh menghendaki itu terjadi atau enggak sih. Gue sih lebih ke sana sih, karena kalau tadi kan dibilang data kerasi atau berbasis data itu hanya untuk sekarang itu kepakai banget di bisnis dan marketing. Tapi apakah kedepannya bisa digunakan dan benar-benar menjadi acuan kita dalam acuan pemerintah gitu, menghasilkan sebuah tata kelola dan pengambilan keputusan, itu baik lagi kita bersedia atau mau atau enggak. Kalau Wek, jangan ngaca mulu lu, Wek. Enggak ngaca, Pak. Lagi benerin namanya, Pak. Nggak tahu. Kalau dari gua sih sebenarnya apa ya? Berpendapat aja sih. Kalau big data itu pasti ada. Jadi kalau dari sekarang lebih baik data-data yang udah di-share di sosial media segala macam udah mulai saran sih, udah mulai disadur-sadur lah, dipilih-pilih gitu segala macam, karena intinya sih jangan sampai nanti data-data yang kita share itu bakal balik ke kita sih, karena kan sekarang kan udah privasi banyak, walaupun ya kita ini siapa ya, cuman tetap sih kita harus bisa ngejaga data-data kita sih, itu satu. Terus yang kedua, kalau terkait tadi dengan teknologi yang kedepannya akan makin ini, sebenarnya sih ada dua sisi sih kita bisa lihatnya sih. Kalau gue sih lebih ngeliatnya ke peluang sih sebenarnya sih. Jadi di sini sebenarnya juga peluang salah satunya gue justru malah tertarik di sektor hukumnya malah sebenarnya kalau untuk data ini, karena awalnya masih abu-abu. Dan gue lihat kayak contohnya di Santara ada yang open investment juga sih buat kayak low from buat yang sektor-sektor digital kayak gitu. Jadi memang hal-hal yang kayak gitu kan perlu diregulasi dan akan ada konflik-konflik sih. Jadi sebenarnya itu akan jadi potensi juga sih. Dan kembali lagi, mungkin ada beberapa pekerjaan yang akan hilang, dan tapi satu sisi juga saat ada pekerjaan hilang pasti ada pekerjaan baru juga yang muncul. Nah sekarang sejauh mana kita bisa adapt sih sebenarnya sih. Jadi
ya kita harus tahu perubahan itu ada dan bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap perubahan tersebut sih. Jadi poin gue sih 2 itu sih kayaknya. Thank you. Mantap sekali. Gitu. Sebenarnya kalau ditanya apa yang harus dipersiapkan nanti tuh seiring berjalannya waktu tuh akan siap sendiri menurutku ya. Tapi untuk saat ini, karena iya sih. Gue tuh ngerasa gini loh. Pernah nggak sih kepikiran? Gue tuh menyadari ini tahun 2000 berapa ya? 2015 atau 14 gitu. Ketika semua japri kelas itu udah pakai line, waktu itu pakai line. Perasaan baru tahun lalu deh semua japri pakai SMS gitu. Semua tuh sekarang udah udah pakai grup, waktu itu line terus berubah jadi WhatsApp. Gue tuh ngerasa perkembangan teknologi tuh tangganya tuh jauh gitu. Jadi misalnya kalau anak tangga 111, teknologi tuh kayak ngelompat 2 atau 3 langkah gitu. Terus kita tuh kayak terpaksa untuk beradaptasi. Kayak sekarang 2020, lu ngerasa nggak sih sekarang perkembangan teknologi itu ngerasanya terlalu cepat gitu. Sekarang udah ada ini ya, tanpa menyadarinya, tanpa sadar bahwa kita tuh tiap hari memakai itu. Gitu. Nah, makanya apa yang harus dipersiapkan, pada akhirnya kita nggak sadar kalau kita sudah ada di dalamnya. Gitu. Jadi kalau ngomongin soal apa yang harus dipersiapkan, kita sudah ada nyemplung. Gitu. Jadi kalau orang bilang, lu siapin pelampungnya untuk renang, lu udah di dalam air. Kayak gitu. Ya, teknologi itu seperti itu menurut gue. Dan kalau ngomongin soal apa yang dipersiapkan ya sudah nanti juga jalan sendiri. Ya balik lagi apakah manusia menghendaki data kelas ini sebagai sebuah tata kelola atau enggak. Gitu aja. Makanya gue tadi ngomongin soal referendum. Manusia mau nggak sih dikelola? Gitu. Sama in term of business mungkin sedikit nambahin sih. Kemarin gue sempat ikut seminar bahasnya tentang agile sih. Jadi bagaimana memang terkadang kayak perusahaan-perusahaan itu mereka agile sih terhadap suatu kondisi tertentu. Jadi nggak saklek juga. Nah poin utamanya adalah saat ada teknologi ya mungkin kita harus adaptasi sih sebenarnya sih. Sejauh mana kita bisa agile terhadap perubahan tersebut dan memaksimalkannya sehingga itu jadi momentum kita. Itu sih sebenarnya sih. Jadi salah satunya yang harus kita lakukan adalah aware dulu sih sama don't afraid to be trial dan consumer centric in term of business ya sebenarnya sih gitu. Tapi kalau gua rasa sih let's say di pemerintahan segala macam ya Indonesia gini-gini aja sih. Justru harusnya kita ngelakuin sebuah kayak revolusi digital literally buat hal-hal kayak gini. Cuman gue politik masih agak ragu sih untuk bisa gitu sih. Selama fungsi partainya tidak berjalan dengan baik ya. Betul, sepakat kan. Kalau mau partai-partai hilangin dulu lah. Jadi cuma 2 gitu. Kayak Demokrat sama Liberal tuh baru berubah. Sebenarnya di Amerika tuh nggak hanya 2 loh Pak. 3, sorry. Ya, ada beberapa sebenarnya, cuman partainya tuh lebih ke di daerah-daerah di negara-negara bagian. Sama kayak di Aceh deh. Yeah. Aceh kan ada partai. Iya sih, benar. Aduh, sorry beli HP mati tadi. Oh iya, santai. Sama kayak di Inggris kan semua yang konservatif disebut Tory gitu. Jadi kekuatannya tuh lebih ke mana yang konservatif, mana yang lebih kayak labor gitu. Tapi partainya sendiri. Tapi gue masih nggak sepakat demokrasi sih, sebenarnya. Why? Selama orang-orangnya belum mempunyai pendidikan politik yang terstandar sih. Karena kalau enggak. Tapi pertanyaannya lagi, kalau gue juga berpikir hal yang sama, tapi diskak sama orang, terus sampai kapan lo nunggu semua orang punya kualitas pendidikan yang sama? Orang bisa menilai nasi goreng enak atau enggak dari lidah, bukan dari pendidikan. Kata gitu. Ya kayak milih Indonesian Idol, coy. Cuma dari voting, maksud gue. Iya, ngerti sih kalau itu. Makanya gue ngerasa kayak big data ya sangat-sangat berpengaruh untuk melihat dari dua kutub, tapi tidak melihat sebuah solusi sih. Iya, betul. Gitu. Itu Plato banget ya, dia benci. Socrates benci demokrasi. Soalnya tapi adalah keuangan. Lo harusnya tadi pada pertanyaan gini, coy. Tujuan utama politik tuh apa? Welfare, coy.
Iya. Itu bagus sih, konsep fundamental banget. Gitu. Ada lagi yang mau ngomong atau ngomong apa gitu, bebas. Yowan tuh background fotonya CNN ya. itu tuh kalau nggak salah BBC. CNN BBC. BBC beli. Oh itu tuh yang expert terus anaknya masuk ke ruangan itu ya. Iya. Lucu banget. Lucu banget. Itu bocahnya nongol di belakang. Iya, bocahnya nongol di belakang. Terus ditarik sama emaknya gitu. Malu banget. Kalau enggak, ini coy, evaluasi kalau enggak buat next-nya apa nih materinya nih? Ya itu naik tuh. Siapa dong? New Year, New Hope gitu. Resolution, setup new resolution. Nah itu kayaknya Ilek mau. Kita lebih kompleks dalam melihat secara keseluruhan kondisi kesehatan tersebut. Kalau big data saya setuju. Kalau data akurasi karena berkaitan dengan penentuan kebijakan yang lebih luas, saya kurang setuju. Walaupun big data itu juga outputnya mungkin salah satunya kebijakan, tapi mungkin cakupannya tidak seluas yang tadi dijelaskan terkait data akurasi. Kalau saya ada poin sih. Saya pertama tidak percaya data akurasi jika pemerintah digantikan oleh AI. Tapi jika teknologi menghilangkan fungsi pemerintahan, jadi tidak ada pemerintahan sih. Itu saya agak setuju sih, karena ada teknologi seperti itu. Jujur aja, ya agak susah sih. Cuman menurut saya sih kayak gitu sih. Jadi ya buat apa sih dia pemerintahan gitu? Pemerintah itu kan meregulasi kan sebenarnya kan. Jadi kalau ada AI yang membuat kebijakan, saya kurang setuju gitu. Tapi jika fungsi-fungsi pemerintah, let's say, misalkan buat perizinan segala macam, ngatur aset tanah segala macam, itu kayaknya akan hilang sih sebenarnya in future ya, karena ada teknologinya. Gitu. Kalau teknologi saya setuju Pak, kan berbicara data ini. Iya, jadi kalau teknologi setuju saya. Kalau apa lagi? Tapi kalau misalnya gini Mas, misalnya di masa depan pemerintah itu setiap mengambil kebijakan berdasarkan opsi yang dikasih oleh AI, misalnya itu gimana? Saya setuju. Gue nggak percaya. Itu buat menentukan ya. Gue nggak percaya. Dari sisi saya setuju. Gue nggak percaya. Oke. Karena pasti ada nanti kita sampaikan Pak. Pasti ada basic ekonominya sih. Background ekonominya pasti ada itu. Nggak mungkin. Karena itu posisi, karena itu politik. Gue nggak percaya politik seperti itu. Ini Pak Giri juga ngomong, saya kurang setuju kalau AI efek negatif ekstrimnya ngambil daya berpikir kritis saya sebagai manusia, Pak. Iya. Nanti ada AI suruh milih lot saham, coy. Udah ada sih. Udah ada. Udah lagi dikembangin. Mungkin kedepannya tuh harusnya tuh ada uji coba kali di sektor apa gitu. Kayaknya oke nih kalau ngambil kebijakannya diganti AI terus. Transportasi, coy. Kalau itu gue sepakat. Karena udah dilakuin di Singapura. Jadi Singapura itu kan kayak Singapura itu kalau nggak salah dia kan punya tuh kayak pusat kebijakannya. Jadi kayak museum kayak gitu sih. Jadi dia ngasih ngeliat
let's say tempat ini trafficnya lagi penuh segala macam. Jadi dia bisa nentuk kebijakan. Maksud gue bukan kebijakan sih. Let's say kayak misalkan tempat mana yang harus ditambah jalannya segala macam kayak gitu-gitu sih. Terus mana yang lampu merahnya, jalannya super besar, infrastrukturnya harus dikembangin yang mana gitu. Nah itu literally dari data sih sebenarnya sih. Di sektor pembangunan ya, benernya ya. Kayak infrastrukturnya kayak gitu, lebih infrastruktur urban sih. Ya, desa soalnya belum. Desa tuh komunal gitu, dia tuh. Datanya apa Pak? Datanya jauh dikit. Itu dia. Kalau urban mah datanya mah bejibun. Lu nongkrong di situ berapa lama, trafficnya berapa orang, gitu. Keamanannya gimana? Siapa tahu polisinya harus di sana gitu segala macam. Kalau di Singapura atau beberapa kota gede, kayaknya China sih yang udah ini banget. China nggak jelas ya, komunis bukan. State capital coy. Bukan. Kapitalisme di negara. Iya. Oke, gitu. Ada lagi nggak? Kalau nggak, ini ngelor ngidul bisa sambil tidur nih, udah. Iya gitu, makanya menurut gua selesaiin tuh maksudnya sesi ini kita selesaikan, recording mati, kita ngobrol boleh lanjut. Oke. Boleh. Kalau gitu. Kasian juga nih ngupload kalaupun pakai wifi kantor. Gimana, Pak Giri? Ini ngobrol masih lama kan? Bentar ya, masih calling sama Pak Bos, multitasking, bentar. Iya, santai. Giri nih. Oke. Mungkin kalau ada yang masih mau disampaikan sebelum di closing statement oleh Pak Acit, teman-teman. Aku minta ininya dong, beli bahan-bahan tadi PPT-nya. Di-share aja gitu. Okay. Boleh nggak ya? Soalnya tadi telat kan, jadi nggak terlalu banyak dapat bahannya. Boleh. Bisa dikirim di sini kan ya? Bisa. Di chat. Ntar gue share di grup deh, ya. Nah, gitu aja beli ya. Nanti ya. Siap. Cuman gambarnya cuman gue yang ngerti. Iya, ntar. Nggak apa beli. Ada penjara. Apa ya? Closing statement ya? Apa Pak? Closing statement. Gue tuh sebenarnya belum baca Homo Deus sih, karena gue tuh orangnya hipster. Kalau orang baca sesuatu yang happening tuh gue nggak suka gitu. Gue sampai sekarang belum nonton Avengers karena terlalu happening, malas gitu. Tapi gue baca katanya dibaca di mana gitu si Yuval Noah Harari. Hah? Iya gitu. Si Iron Man mati. Bukan. Nggak sih. Penulis Homo Deus. Semua mati. Si Harari itu dia bilang masa depan manusia itu adalah teknologi. Maksudnya tuh dan data adalah currency baru. Maksudnya tuh ya kadang kita tuh kita kan kadang terpikir untuk hidup di saat sekarang dan saat ini gitu. Dan kita juga tidak menyadari bahwa apa yang kita lakoni di hari ini dan saat ini itu sebenarnya sudah terpapar sangat banyak teknologi. Ketika data kreasi dianggap sebagai hal yang baru dan hal yang distopia gitu. Distopia itu kan sesuatu di depan yang menakutkan. Kalau utopia itu sesuatu di depan yang sangat bagus gitu. Kalau distopia itu hal yang mengerikan di masa depan. Kadang kita tuh berpikir bahwa sekarang tuh data kreasi itu kayak distopia, tapi di end of the day gue nggak tahu sih akan berubah jadi utopia atau distopia gitu. Dengan kemajuan teknologi yang sekarang terjadi, mungkin akan ke arah sana sih, tapi dengan beberapa modifikasi. Kembali lagi, gue di awal tuh bilang bahwa wacana itu wacana soal menghayal. Karena ya kalau mikirin sesuatu yang tinggi gitu, pasti banyak melesetnya. Tapi at least kita berpikir ke depan gitu, mencermati situasi yang sekarang terjadi, membaca pola, sadar bahwa yang terjadi itu sistemnya seperti ini dan kita hidup di dalam sistem itu. Bagaimana ya sistem ke depan di masa depan? Jadi sebenarnya gue tuh menawarkan pembahasan itu sih hari ini gitu. Semoga teman-teman jadi nambah lagi pemikirannya. Gue juga jadi nambah lagi.
sama-sama baca lagi gitu. Gitu sih. Sorry kalau pembahasannya malah kalau dirasa berat gitu. Karena intinya sih diskusi sih, semua juga harus berpikir gitu. Berat nggak berat akhirnya jadi yang ada yang nonton, ada yang enggak, ada yang berpendapat, ada yang ya mudah-mudahan bisa dicerna sih, mudah-mudahan dapat insight baru tentang prediksi masa depan. Jadi ini bukan tarot lagi, bukan baca zodiak, tapi membaca teknologi, sesuatu yang relevan dan kita hidup di dalamnya gitu sih. Thank you Dot, thank you guys everyone. Luar biasa. Avenger udah nggak happening, semua mati. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Mau spoiler Attack on Titan? Jangan. Jangan dong. Titan kalau yang manganya lebih serem lagi. Gue nggak suka baca manganya, jelek banget. Another Funding Titan. Tulisannya panjang gitu. Nah, jadi oke, Dot.